Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan nikmatnya yang telah dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita dan keluarga kita, juga orang-orang yang kita cintai, tergolong umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, membahas tentang dasar-dasar dari ilmu fikih. Malam hari ini kita insya Allah akan mengkaji tentang hukum air, ya. Air yang digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu maupun untuk menghilangkan najis, ya, atau kemudian untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ada faslun. Ini adalah suatu pasal fi ahkamil ma'i, di dalam, ya, membahas tentang hukum-hukum air. Nah, hukum-hukum air. Nah, sebelum dibahas mengenai hukum-hukum air, ada beberapa jenis air yang eh, bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima adalah air embun. Yang keenam adalah air salju. Air salju dari es mencair menjadi air. Yang kemudian ketujuh adalah air mata air. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Ya, najis ataupun hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu 7 macam air tersebut. Nah, selama masih dinamakan air itu, maka itu namanya air mutlak. Ya, dan itu hukumnya suci mensucikan. Hukumnya itu airnya suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu apabila air yang tadi yang disebutkan 7 macam air tadi tercampur dengan barang lain, misalkan dengan teh, maka jadinya air teh. Atau dengan kopi, maka jadinya air kopi. Ya. Jadi kalau sudah disebut air teh atau air kopi, maka air tersebut suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ada najis, kemudian kita bilas dengan air teh. Tidak bisa, tetap najis.
Ya, dengan kopi nggak bisa, tetap najis. Kita wudhu dengan air teh nggak bisa, karena air tersebut suci, tapi tidak bisa mengangkat najis atau mengangkat hadas. Atau air sabun. Nah, kadang-kadang kita ini ya, air sabun. Ya, air sabun tuh air yang dicampur sabun. Sabun mandi atau sabun cuci baju misalkan. Baju kita najis, kemudian kita siram atau kita cuci dengan air sabun saja. Maka air tersebut tidak bisa menghilangkan najisnya. Harus dengan air mutlaknya. Nah, kalau kita berarti air keran itu, ya. Maka air sabun tidak bisa mengangkat najis meskipun dia bisa menghilangkan kotoran, menghilangkan minyak dan seterusnya. Tapi yang penting hukum kita ini adalah bisa enggak itu mengangkat najis atau mengangkat hadas, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Itu yang penting ya. Adapun kalau air sabun tentunya adalah untuk menghilangkan kotoran, lebih efektif untuk menghilangkan kotoran dan juga kuman. Maka kalau kita mencuci baju kita, nanti terakhir harus dibilas dengan air yang biasa supaya jadi suci gitu. Nah, ketujuh macam air tadi ya, apabila bercampur dengan barang lain yang suci, maka air mutlaknya jadi tidak mutlak lagi. Tadi menjadi air teh, air kopi dan seterusnya. Tidak bisa mensucikan. Dan yang selain itu adalah air yang termasuk air yang tidak bisa mensucikan, air suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Kita wudhu, kemudian kemudian ya basuhannya itu kita tadah lagi di baskom. Ya, kita wudhu tadahannya ditadah di baskom, ya maka yang di baskom tadi suci, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudhu lagi. Maka hati-hati ketika ada ya satu masjid atau satu musola yang kemudian menyediakan eh, air untuk kaki. Air untuk kaki, kalau airnya sedikit nanti kita bahas di sini. Kalau airnya sedikit itu bisa saja orang itu dipakai untuk bersuci, maka airnya mustakmal. Air tidak bisa untuk mengangkat najis atau bahkan kena najis, itu bahaya. Kecuali airnya banyak. Nah, nanti kita akan bahas mengenai air yang banyak ini. Air banyak atau air sedikit. Dan kemudian jenis berikutnya adalah air yang tidak suci. Nah, air yang tidak suci itu ya air yang kena najis atau nanti kita akan bahas di pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u ya, al-ma'u qalilun wa katsirun. Hukum air itu ada dinamakan dengan qalilun, yaitu air yang sedikit, wa katsirun dan air yang banyak. Meskipun air itu suci dan mensucikan, tapi tetap tergolong apakah dia itu sedikit atau banyak. Fal qalilu yang dinamakan dengan air yang sedikit, fal qalilu yang dinamakan dengan air yang sedikit adalah yaitu air dunal kullataini yang kurang dari dua kullah. Ini bahasa Arab ya kullah. Nah, dua kullah. Ya. Kalau air itu di bawah dua kullah dinamakan air yang sedikit. Wal kathiru dan yang dinamakan dengan air yang banyak itu kullatani, air dua kullah faaksaru atau lebih ya, dua kullah atau lebih ya. Nah, batasan dua kullah itu menurut para ulama ya itu dibatasi dengan ziro manusia dewasa ya sekitar 60 cm. Jadi 60 cm kubik ya, 60 panjang, 60 lebar atau 60 tinggi dan 60 tinggi. Itu kalau dihitung ya itu pasnya itu 216 liter air. Kalau air itu sampai 216 liter air, maka air itu sudah tergolong air banyak.
Kalau di bawah 216 liter, maka air itu tergolong air yang sedikit. Nah, kalau 216 liter sudah ngepas, kita bikin kolah, kita bikin tampungan air, yang kemudian volumenya kita pas 60, 60, 60. 60 itu bukan bukan termasuk temboknya ya, tapi 60 itu isinya ya. 60, 60, 60 kalau mau tembok ya silakan ya. Tapi yang penting di dalamnya volumenya adalah 60, 60, 60. 216 liter ya. Jadi itu eh, kalau kemudian dimodifikasi, silakan dimodifikasi dengan berbagai macam bentuk. Yang penting isinya adalah tidak kurang dari 216 liter. Jadi tidak harus 60 kali 60 kali 60, tapi bisa bisa dimodifikasi. Nah, kalau kita ngepas tadi volumenya 216 liter, maka ketika diambil satu ciduk, ketika diambil satu gayung, maka volumenya jadi tidak lagi 216 liter, maka jadi air sedikit. Jadi maka dari itu membuat tampungan air hendaknya dilebihkan. Maka ketika diambil satu atau dua itu masih tergolong air yang banyak. Kemudian kita isi dengan air keran lagi. Dampaknya bagaimana kalau air sedikit atau air banyak? Al-qalilu, air yang sedikit, ya tanajjasu. Itu bisa hukumnya najis. Biwuku'in najasati sebab terkena najis. Fihi di dalam air yang sedikit. Wa illam yataghayyar, meskipun air yang sedikit tadi tidak berubah. Maka hati-hati ketika airnya sedikit. Tentu satu ember itu hanya beberapa liter, paling berapa liter itu ya, 10 liter paling ember gitu ya. Atau ember kecil malah jadi 5 liter gitu. Yang kita pakai biasa untuk apa WC apa toilet gitu, ada di bawah di situ. Hati-hati sekali ketika orang menaruh di bawah itu, kemudian dia buang air kecil atau membersihkan kecipratan najisnya ke dalam air sedikit tadi, itu air sedikit, maka najis hukumnya. Ketika air itu najis, kita pakai untuk bersuci, jelas tidak bisa mensucikan. Bahkan kemudian yang kena air tadi jadi najis. Kena pakaian kita jadi najis. Kena kaki kita jadi najis. Maka hati-hati ketika orang tidak berhati-hati dalam hal ini, bisa sholatnya itu sebenarnya dalam kondisi yang najis. Ketika sholatnya dalam kondisi najis, maka sholatnya tidak sah. Maka pentingnya memahami ilmu fikih ya seperti ini ya, salah satunya. Hati-hati ketika kita menjalankan ibadah. Ya, karena tadi air yang sedikit terkena cipratan air kencing gitu ya. Apalagi itu taruhnya di bawah gitu. Saya itu sering melihat itu ada toilet gitu ya. Toiletnya nggak tinggi. Ada keran di situ memang. Kerannya pendek, pendek. Airnya pendek di situ di bawah tangkringan itu. Masya Allah ya. Kalau saya biasanya itu saya buang atau saya tidak pakai. Saya nggak pakai itu. Maka saya pakai air kerannya. Air kerannya saya ambil di itunya, di apa gayungnya, itu yang saya pakai. Ya, saya nggak pakai yang di bawah itu, jelas itu tidak memperhatikan ini. Ya, membuat ini jelas tidak memperhatikan ini. Ya, syukurnya masih ada keran. Alhamdulillah itu meskipun juga di bawah, kerannya dibasuh sedikit-sedikit ya. Ini dalam dalam rangka kehati-hatian kita. Sudah jelas kalau kita buang di situ ya nyiprat di situ. Atau kemudian orang buangnya hati-hati ya. Misalnya duduk ya, duduk dibuka duduk ya di atas tangkringannya itu duduk mungkin tidak nyiprat. Tapi apakah ya semuanya begitu? Begitu toilet umum gitu ya. Nah, gitu. Maka dalam hal ini karena airnya sedikit di dalam toilet tadi ya hanya beberapa gayung ya, maka ketika kena cipratan air najis kita ke air kencing kita maka menjadi najis. Atau kena kotoran burung atau kena kotoran cicak misalkan. Yang jelas kalau tampungannya sedikit najis airnya.
Tampungannya gede, tapi airnya kecil, airnya sedikit. Ya, itu juga kita sering jumpai ada tampungannya cukup gede. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu udah lebih itu. Ya. Nah, tapi ya 1.000 meter, 1.000 liter berarti itu ya. Tapi airnya sedikit di bawah gitu ya. Itu kalau kena kotoran burung atau kemudian kucing, cicak atau cicak mati, bangkai cicak di situ atau air kencing yang ciprat di situ, maka menjadi najis. Sehingga yang aman adalah Bapak Ibu sekalian, yang aman adalah airnya lebih dari 216 liter, lebih syukur-syukur lebih banyak dan kemudian sedia keran juga di situ itu aman begitu ya. Saya juga jumpai banyak masjid yang memperhatikan ini. Nah, kemudian kalau tadi itu tempat cuci kaki tadi itu memang ada masjid yang bagus, kemudian airnya sebenarnya besar di bawah itu. Ya, sehingga yang tampil di atas hanya sedikit, tapi sebenarnya besar. Itu tidak apa-apa. Ya, kita pakai itu bahkan untuk menyempurnakan wudhu kita itu bisa. Ya, ada wudhu, mungkin kakinya belum sempurna, masuk ke situ, ya, itu di bawahnya airnya besar, besar itu. Tapi kalau hanya kotakan kecil yang tidak paham membuatnya, hanya kotak saja, dikira itu apa begitu ya, dan itu tidak ada air yang banyak, maka itu sangat memprihatinkan. Itu jelas nanti bisa najis, bisa kemana-mana najisnya itu. Jadi kalau kita tidak memperhatikan ini, maka justru ibadah kita itu ibadah yang tidak pas, tidak benar. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Jadi beribadah, beramal tanpa ilmu itu mardudah, ditolak. Ya, ditolak karena ya itu tadi, ya bisa saja kita sholat dalam kondisi yang najis. Air hujan, air sungai, termasuk air sumur tadi ketika diambil dalam dalam volume sedikit itu tergolong air sedikit. 7 macam air tadi, ya itu pun air laut misalkan, itu kita ambil dalam satu ember, ya seember itu yang hukumnya. Kalau kena najis ya najis. Tapi kalau masih di laut kita mandi ya itu suci semua. Itu dijamin mandi di laut itu paling aman. Ya, itu air segitu banyaknya itu suci semuanya. Ya, suci. Sungai yang besar suci semua ya. Tapi kalau sungainya kecil, tidak mengalir ya hati-hati. Maka nanti ini wal ma'u dan air al kathiru yang banyak, air yang banyak jasu tidak najis hukumnya. Air yang banyak itu tidak najis hukumnya. Maksudnya tidak najis meskipun kena najis. Illa kecuali idza taghayyara, kecuali berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Sebaliknya tadi airnya banyak. Kalau air sedikit itu riskan sekali ya, riskan sekali. Kalau airnya banyak ya, lebih dari 2 kulah, lebih dari 216 liter, dicibuk satu gayung masih juga lebih, 2 gayung, 3 gayung masih lebih, ya berarti aman. Itu kalau kena najis, misalnya kotoran cicak atau bangkai cicak atau air kencing yang terciprat di situ atau najis tangan yang ketika masuk ke situ misalkan. Airnya banyak ini. Maka airnya tetap suci, tetapi ya jika berubah warna, rasanya atau ini ya, atau rasanya atau baunya, maka air itu menjadi najis. Jadi berubah baik rasanya, rasanya kok jadi yang airnya biasa awalnya, ya kemudian kena bangkai cicak misalkan, atau kena najis apa kotoran kucing barangkali gitu ya, dibuang kotorannya masih bau, maka air itu najis. Atau kena kencing jadi bau kencing airnya, maka najis. Ya ada kan bau kencing yang nyengat begitu ya, nyiprat ke situ nggak sengaja atau sengaja, ya lihat kalau tidak ada berubah apapun rasa baunya dan warnanya, maka airnya tetap suci. Beda dengan air sedikit tadi, kena langsung najis. Tapi kalau air banyak, dilihat
apakah dia berubah, baik rasanya tambah jadi asin gitu ya. Rasanya kok jadi asin. Nah, itu jadi maka jadi najis. Jadi air sungai yang banyak, danau ya itu banyak. Tapi juga dipakai terus jadi bau, baunya bau ya kotoran, maka air tersebut tetap menjadi najis. Ya, jadi air banyak tidak najis kalau tidak ada perubahan warna, rasa atau baunya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya pembahasan tentang hukum-hukum air. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal yang kesembilan. Fi mujibatil ghusli, di dalam perkara wajibnya mandi. Ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli. Nah, ini antara ghusli dan ghusli, ghinnya didomahkan atau difathahkan. Kalau dia disandarkan dengan hal-hal yang menyebabkan mandi atau sebutan mandi, maka dia atau membasuh atau mandi, maka ghinnya didomahkan, ghusli. Tapi kalau disandarkan kepada misalkan membasuh pakaian, membasuh tangan, itu ghusli. Jadi ghinnya difathahkan. Nah, ini ghusli berarti ada sandaran nanti mandi apa gitu ya. Ini dimaksud adalah mandi, ya, mandi wajib. Mujibatul ghusli. Hal-hal yang mewajibkan mandi, sitatun ada 6. Kalau 6 ini ada, ya terjadi, maka wajib mandi. Wajib mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Yaitu masuknya, kalau bahasa Jawa itu topi wojo. Kepala, kemaluan laki-laki, kepalanya itu. Kan ada kepalanya Pak ya. Di dalam kemaluannya perempuan. Ya, memang kalau ngaji fikih itu memang dijelaskan gitu ya, supaya jelas. Jadi masuknya kepala kelamin laki-laki ke perempuan, masuk bluk gitu ya. Dan kelamin perempuan yang ketika dia itu buang air, maka dia dibersihkan. Di situ udah itu hukumnya di situ. Tapi kalau belum, maka belum wajib mandi. Masih di luar gitu ya, masih masih apa ya? Masih mengintai kalau bahasa orang itu ya. Itu belum mandi. Tapi kalau sudah nempel di tempat yang ketika perempuan itu buang air itu dibasuh, nah itu wajib mandi. Ketemulah dua khitan, itu berdasarkan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ketemu dua khitan, wajib mandi. Itu sampai sampai Sayyidatina Aisyah mencontohkan seperti itu. Kami pun melakukan itu gitu ya. Jadi memang itu manusiawi ya, itu kebutuhan atau ini adalah ya bagian dari kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diingkari dan disyukuri karena itu adalah bagian dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau benar, dijalankan dengan benar, jalankan sesuai dengan aturan syariat, dapat pahala itu. Dapat pahala gugur dosa ya. Siapa yang nggak mau enak tapi gugur dosa. Dosanya berguguran. Ya, Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Karena kasih sayangnya Allah ya dirasakan oleh makhluknya. Tapi kalau di tempat yang tidak benar, ya jadinya maksiat. Itu berat hukumnya, berat hukumannya. Tapi kalau di tempat yang benar, maka akan menjadikan pahala berguguran dosa-dosa. Ini maksudnya ini adalah hubungan suami istri. Jadi ketika sudah masuk, sudah nempel begitu, baik keluar mani maupun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Meskipun baru nempel terus, terus ada sesuatu, terus gak jadi,
Tetap mandi itu, tetap wajib mandi. Karena sebabnya sudah dijalankan, sebabnya sudah ada. Itu pertama adalah masuknya kepala kelamin laki-laki ke perempuan, ke farji kemaluannya perempuan. Ini yang belum nikah ya, sudah bayangin aja ya. Ya, bayangin aja. Ya, nanti ketika sudah menikah, ya, maka itu wajib mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau di tempat yang tidak benar? Tadi kalau di tempat suami istri yang benar. Ini kalaupun di tempat yang tidak benar, tetap wajib mandi. Jadi bukan berarti kalau nggak suami istri nggak mandi, enggak. Tetap wajib mandi. Dosanya ada sendiri hitungannya. Bukan berarti terus di tempat yang salah nggak usah mandi, sholat tetap sholat. Oh, ya, kan itu tidak di tempatnya. Tetap wajib mandi. Bahkan ke ini ekstrimnya ya, ke apa hewan, ya, bahkan ke dalam tuburnya hewan. Ketika udah nempel seperti farjinya perempuan misalkan, ke hewan wajib mandi. Bukan berarti itu kan hewan, wajib mandi. Atau mayat misalkan, wajib mandi. Atau di bagian tuburnya perempuan atau tuburnya laki-laki sama-sama laki-laki ini ya, wajib mandi. Kecuali tidak pada tempatnya, tidak pada alat kemaluan ya. Misalnya di mana, di kaki atau di mana itu enggak ya. Kalau itu tidak keluar mani. Jadi ini bukan pembahasan keluarnya maninya, tetapi sebab masuknya ke alat kemaluan itu laki-laki itu, meskipun ke mayat, ya. Atau dimasukin perempuan ini kan tadi laki-laki, ini perempuan misalkan ada sampai ekstrimnya ada mayat dimasukkan ke situ itu kan ibaratnya kalau contoh ekstrim seperti itu wajib mandi. Atau perempuan misalkan mohon maaf ya ada dengan binatang ya wajib mandi. Maksiatnya itu sendiri, maksiatnya itu sendiri ya, hitungannya sendiri. Tapi secara fikih dia belum sah sholatnya selama dia belum mandi. Yang kedua, wa khurujul maniyyi dan keluarnya mani. Yang kedua ini keluar mani. Sebab mandi keluar mani. Nah, keluar mani ini bisa karena hubungan suami istri atau yang lainnya. Bisa karena apa tadi ketemunya dua kelamin atau dikeluarkan, misalkan onani ya, atau karena nonton saking ininya, saking semangatnya gitu ya sampai keluar mani. Dosa nggak? Dosa itu. Dikeluarkan dosa itu. Tapi kecuali dikeluarkan istrinya. Nah, ini kan kalau kalau ini tuh ya, justru kalau pada tempatnya itu semua berubah pahala ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak pada tempatnya itu yang dosa, ya. Maka sempat heran tuh para sahabat itu, sempat heran ketika Rasul menyatakan salah satu sedekah itu ya banyak jenis sedekah, salah satu jenisnya adalah berhubungan suami istri itu menjadi sedekah. Ya, sampai sahabat bertanya, kok bisa ya Rasul ya kita bersenang-senang menyalurkan syahwat kita, kok jadi pak sedekah ya, jadi pahala ya. Maka Rasul kembali bertanya, jawabannya kembali menanyakan, kalau itu di tempat yang tidak benar, ke istri tetangga atau yang lain, gimana dosa nggak? Dosa ya Rasul. Ya kalau dosa ke tempat yang benar jadi pahala. Jadi keluar mani tadi, kalau disengaja ya seperti onani bisa dosa. Atau nonton yang tidak benar, pornografi bisa dosa. Tapi kalau dikeluarkan istri, karena istri mungkin sedang sedang apa halangan, tidak bisa hubungan suami istri, maka dikeluarkan istri itu pakai tangannya istri itu mubah. Jadi tidak masalah gitu ya. Enak kalau suami istri itu Pak ya. Apa-apa jadi pahala semua. Ngobrol aja sama suami istri, ngobrol ngalor ngidul itu kalau sama suami istri ya itu berpahala. Beda dengan teman. Itu beda itu statusnya. Kita ngobrol sama teman sejam, enggak jelas ngomongnya, sama ngomong sama istri ngomong aja senang saling ini. Itu beda Bapak Ibu sekalian, ya. Yang satu dengan istri itu pahala, apalagi sambil di tempat tidur ngobrol gitu ya. Ya, nanti saatnya tidur tidur.
Kalau sama ngobrol nongkrong dengan di tempat lain sama teman itu berbeda. Ya, itulah kenapa dikatakan menikah itu separuh agama. Di situ itu banyak pahalanya. Ya, memegang istri gugur dosa-dosa, menatap wajahnya, memandangnya, gugur dosa-dosa, ya, memandang istri gugur dosa, memandang pacar dosa jadinya, ya. Jadi beda kalau memandang istri dosanya hilang, kalau memandang pacar dosanya nambah. Maka pacaran itu menambah dosa. Itu sumber dosa di situ ya. Jadi nggak usah pacaran lah. Kalau mau menikah, kalau mau misalkan mau berkenalan kan tidak harus dibawa sepi-sepian atau dibawa sendiri ya. Kan bisa dengan cara-cara yang syar'i. Sekarang gitu ya, pacaran secara syar'i. Yaitu bagaimana? Yaitu ada mahramnya di situ, tetap menutup aurat, berbicaranya sopan. Itu kan dalam rangka mengenal. Mengenal kok dibawa kemana-mana, itu aduh ya, malah jadi dosa. Yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga wal haidu dan haid. Ya, haid itu penyebab wanita harus mandi. Ketika selesai haidnya, maka wajib mandi. Selesai haid langsung sholat, sholatnya tidak sah. Jadi itu ya, harus mandi. Wan nifasu dan nifas. Nifas itu adalah keluarnya darah setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan atau karena sebab apa namanya keguguran. Jadi kena keguguran meskipun tidak jadi anak gitu ya. Itu bisa nanti keluar darah itu. Ya, ada sampai ya 30 hari, ada sampai paling lama itu 40 hari, 60 hari ya. Itu nifas. Paling cepat itu satu satu keluaran, itu paling cepat. Paling paling sedikit ya. Itu nifas setelah melahirkan atau setelah keluarnya janin dari perut perempuan. Itu nifas, darah yang keluar. Wal wiladatu yang kelima adalah sebab melahirkan. Nah, sebab melahirkan itu wajib mandi. Seperti melahirkan itu seperti hubungan suami istri. Jadi sebab mandinya karena dia melahirkan. Sebab kalau tadi suami istri sebab mandinya karena hubungan suami istri. Jadi seperti jinabat. Ya. Nah, ini perbedaan kalau haid dan nifas tidak boleh dikumpuli suami istri, tidak boleh kumpul. Tapi kalau wiladah boleh. Ya, karena itu seperti orang hubungan suami istri, apakah mandi dulu baru hubungan lagi? Enggak, boleh lah. Yang belum mandi misalkan rode 2, rode 3 itu ya masih muda-muda itu. Ya itu boleh itu. Enggak harus mandi terus hubungan lagi enggak. Ya seorang pemuda yang baru menikah itu bisa 2 atau 3 kali dalam semalam ya, atau 4 kali atau 5 kali. Mandinya nanti pagi sekalian itu. Boleh ya. Tapi kalau haid maka selama haid itu tidak boleh hubungan suami istri. Wal mautu yang terakhir adalah mati. Jadi mayat ya. Kenapa dimandikan? Sebab karena kematiannya itu. Maka dimandikan wajib hukumnya bagi yang masih hidup. Yang mati yang enggak. Yang hidup ini yang wajib memandikannya si mayat tadi. Kalau enggak, tidak ada yang memandikan mayat itu, seluruh kampung itu berdosa semuanya. Ya, kalau mayatnya muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai hambanya yang soleh, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi segala urusan kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup Amin dengan ya rabbal membaca doa alamin. kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.